Pemirsa, aksi penembakan massal yang terjadi di Pantai Bandai, Australia pada hari Minggu lalu menewaskan belasan warga dan puluhan lainnya luka-luka. Hingga kini pihak berwenang masih melakukan upaya penyelidikan atas insiden tersebut. Untuk mengetahui lebih jauh akan peristiwa ini, kita akan berbincang dengan analis internasional TV One, Irfan Maulana. Selamat pagi, Kang Irfan. Sehat, Kang? Sehat, alhamdulillah. Terkait penembakan yang terjadi di Pantai Bandai di Australia minggu lalu, ini Anda melihatnya seperti apa? Kira-kira akankah ada keterkaitan dengan organisasi teroris internasional ISIS, begitu kan? Ya, sejauh ini kalau kita menyimak hasil penyelidikan polisi Australia, ada asumsi atau dugaan kedua orang pelaku, Sajid Akram sama anaknya Nafid Akram, terkait dengan kelompok ISIS, Islamic State of Iraq and Syria ya. ISIS atau Daesh atau apapun namanya gitu ya. Karena ditemukannya bendera ISIS di dalam mobil buatan sendiri dalam mobil itu. Kemudian juga ada catatan perjalanan sebulan yang lalu kedua orang ini pernah berkunjung ke Filipina Selatan, wilayah yang pernah lama bergolak menjadi epicentrum kaum militan di Asia Tenggara. Tapi ini baru asumsi ya. Kedua orang ini juga diketahui kan berlatar belakang India ya. Dari migran India, si bapaknya tuh si Sajid ini kan dari Telangana, India, Hyderabad, India gitu ya. Sementara anaknya sendiri Nafid lahir di India. Dua orang ini bapaknya sebetulnya tidak pernah ada catatan ya, karena bahkan dia punya izin kepemilikan 6 senjata api. Hanya memang Nafid ini tahun 2019 pernah diawasi oleh otoritas Australia karena keterkaitan dengan beberapa tokoh radikal di Australia sendiri, tapi kemudian pengawasannya dihentikan gitu. Tapi apapun memang banyak hal yang menjadi tanya-tanya ya, karena muncul asumsi teori konspirasi tentang kemungkinan adalah false flag. Gimana tuh? False flag itu seperti apa, Kang? False flag begini, jadi semacam operasi hitam untuk ngembangin opini sebaliknya gitu. Jadi ini kan kira-kira 2 atau 3 minggu lalu dalam Kongres Zionis Internasional, pemimpin Zionis Internasional itu mengungkapkan bahwa saat ini Israel, kaum Zionis Internasional dalam posisi kalah secara opini dunia. Israel terpojok dimusuhi oleh dunia kan gitu kira-kira. Saatnya untuk membalikan situasi, saatnya membalikan opini dunia dengan melakukan berbagai macam cara kan gitu. Nah, dikaitkan dengan itu seolah-olah muncul teori konspirasi. Ini dikaitkan dengan false flag operation yang sebetulnya adalah untuk membalikan opini dunia menjadi bersimpati kepada Yahudi secara umum atau kepada Israel kaum Zionis secara khusus kan gitu. Dalam posisi sekarang lagi terpuruk gitu ya, kaum Zionis dunia Israel akibat genosida di Gaza. Kita lihat respon Netanyahu terhadap peristiwa ini seolah-olah dia tadinya ingin memuji seorang sosok Yahudi yang menjadi penyelamat. Walaupun kemudian ternyata itu tidak sesuai kenyataan kan, karena ternyata muncul seorang hero bernama Ahmad Al-Ahmad, orang Muslim Arab imigran Suriah yang justru menjadi penyelamat. Dia menjadi hero, bahkan dipuji oleh Trump sebagai seorang Muslim hero. Oleh Perdana Menteri Australia juga dipuji orang ini sebagai pahlawan. Jadi operasi yang diharapkan tadinya menjadi false flag atau membalikkan opini menjadi tidak terjadi. Hanya saja memang kaitan dengan ISIS itu juga menguatkan adanya asumsi ini false flag. Karena ISIS sendiri sudah lama dicurigai oleh kelompok perlawanan, kelompok Islam garis keras lain sekalipun sebagai false flag, sebagai operasi rahasia Israel dan intelijen Barat untuk mengacaukan, mengkooptasi kelompok perlawanan terhadap Israel gitu ya, untuk beroperasi di wilayah lawan Israel sendiri. Saat ini kan ISIS di Suriah menjadi momok bagi pemerintahan Suriah yang juga lagi berkonfrontasi dengan Israel. ISIS juga di Afghanistan menjadi momok, menjadi kelompok teror yang mengganggu pemerintahan Taliban sendiri. Jadi sebetulnya selama ini juga sudah berkembang teori asumsi bahwa keberadaan ISIS sendiri adalah false flag. Dan kebetulan temuan polisi Australia menemukan bendera ISIS dalam mobil kedua orang pelaku teror di Bondi Beach ini menguatkan juga sebetulnya asumsi bahwa ini memang false flag gitu. False flag yang gagal total. Oke, itu ya. Kang, menarik, ini ada false flag ala Israel dan kemudian juga nyeret bendera ISIS yang ada di mobil salah satu pelaku. Nah, kemudian yang
mau saya gali adalah kemudian polisi itu selalu sampai saat ini setidaknya itu mengatakan bahwa penyidikan itu masih di tahap kemudian ada motif antisemit dan juga teroris. Nah, kalau Anda sendiri membacanya, bukankah ini justru memperjelas teori false flag tadi dan justru malah menguntungkan pihak Israel sendiri? Saya melihat ada indikasi false flag ini. Jadi Netanyahu berusaha mengkapitalisasi Bondi Beach itu, serangan teror itu, dengan menyalahkan pemerintah Australia sebagai biang kerok teror karena dukungannya terhadap Palestina. Ini kan contoh indikasi ini Israel mencoba mengkapitalisasi, mencari keuntungan, memelintir ya, dengan menyalahkan pemerintah Australia gara-gara pemerintah Australia memberikan dukungan terhadap Palestina dan melawan Israel, maka menimbulkan menimbulkan reaksi antisemit. Itu menurut saya contoh bagaimana Israel, Netanyahu mencoba mengambil keuntungan, memelintir peristiwa ini untuk keuntungan Israel sendiri sebetulnya ya. Yang itu jelas itu backfire, itu bumerang, karena justru pemerintah Australia marah dan mengecam Israel, tambah keras terhadap Israel yang mencoba memanipulasi isu teror ini dengan menyalahkan kebijakan Australia yang mengecam Israel dalam kasus genosida dan dukungan Australia terhadap two-state solution. Jadi itu kelihatan sekali sebetulnya indikasi Israel ingin memelintir peristiwa ini, dan justru malah menurut saya makin menguatkan teori ini false flag. Temuan bendera ISIS itu malah justru menguatkan adanya false flag. Karena ISIS itu sebetulnya sudah lama dicurigai kelompok perlawanan Barat manapun ya, di Timur Tengah, di Suriah, di Irak, di Afghanistan, dan kelompok-kelompok perlawanan terhadap Israel itu sebagai proyeknya Israel sendiri sebetulnya, karena tidak ada catatan selama keberadaan ISIS melakukan konfrontasi dengan Israel. Apalagi momentumnya pas di perayaan Hanukkah ya. Momentumnya pas perayaan Hanukkah. Jadi ini gini, seolah-olah false flag ini dibikin untuk menunjukkan bahwa antisemitisme ini sekarang timbul menggejala di dunia gitu ya. Israel mencoba ingin menyalahkan dunia, sikap kritik antipati mereka terhadap Israel itu memicu antisemitisme. Kira-kira itu opini yang mau dibangun oleh Israel, kelompok Zionis internasional, melalui false flag ini. Dan kemudian menjadikan ISIS sebagai ikonnya, sebagai common enemy. Yang sebetulnya itu bisa jadi bumerang. Karena keberadaan ISIS saat ini juga diasumsikan justru ini bagian dari false flag. Nggak ada cerita ISIS selama ini berkonfrontasi dengan Israel. ISIS justru menjadi teror bagi kelompok perlawanan anti Barat atau anti Israel lainnya. Dia menjadi kelompok teror di Afghanistan terhadap pemerintahan Taliban yang anti Barat dan anti Israel, terhadap pemerintah baru Suriah saat ini, Ahmad al-Shara, yang sekarang dalam posisi berkonfrontasi dengan Israel. Dia menjadi kelompok teror di berbagai negeri, di Irak, di Suriah, di Afghanistan, dan juga terhadap kelompok-kelompok perlawanan terhadap Israel yang lain. Oke, Kang. Jadi aneh kalau bener ISIS sekarang dipakai untuk menteror orang Yahudi. Ini seolah-olah seperti bagian dari operasi false flag. Desainnya ya. Desainnya. Seperti desainnya. Seperti itu. Mau menindaklanjuti soal backfire tadi kan. Kira-kira kalau ini bisa dilihat sebagai justru langkah yang buruk ya dari Israel sendiri, kira-kira seperti apa kemudian negara-negara Barat ataupun juga negara-negara yang saat ini kemudian punya visi atau juga punya kesepahaman dengan Australia terhadap Israel dalam konteks global, Kang, ini seperti apa pandangan negara-negara lain? Yang jelas Trump sendiri kemarin menyebut seorang Muslim hero, Ahmad al-Ahmad, Muslim Arab hero. Dia spesifik Trump menyebut itu. Muslim hero. Jadi upaya membalikan opini dari Israel gagal total. Yang kedua, saat ini memang Israel dalam posisi sedang buntu. Karena menuju tahap kedua 20 poin Trump ini, Trump menunjukkan sikap yang sulit diatur oleh Israel. Bahkan terakhir di The Jerusalem Post memuat artikel yang menunjukkan opini kecewa dari pemerintahan sayap kanan Israel terhadap Trump terhadap Amerika, yang makin kesini makin dipengaruhi oleh 3 negara mediator Arab dan Turki. Maksud saya adalah Qatar, Mesir, dan Turki, yang menunda-nunda pelucutan senjata Hamas sampai Israel mau menarik pasukannya dari Gaza. Padahal maunya Israel, Hamas itu segera melucuti senjata
dan diserahkan kepada Israel, dan Israel mempertahankan okupasinya di sebagian wilayah Gaza. Tapi ternyata Trump tidak mau mengikuti maunya Israel. Trump tetap kekeh dengan tahap kedua, yaitu Israel menarik diri dari Yellow Line, dari seluruh wilayah Gaza, berdirinya pemerintahan transisi, masuknya pasukan stabilitas internasional, baru setelah itu diikuti dengan pelucutan senjata Hamas. Sesuatu yang buat Israel itu adalah tanda-tanda dianggap sebagai kekalahan buat Israel. Opini di Jerusalem Post awal minggu ini menunjukkan kekecewaan Israel karena Trump kenapa lebih mengikuti maunya mediator Hamas, yaitu Qatar, Mesir, dan Turki, untuk menunda pelucutan senjata Hamas sampai berdirinya pemerintahan transisi, sampai ditariknya pasukan Israel dari Gaza. Jadi situasi memang sedang tidak baik-baik saja ya buat Israel saat ini. Dia mendapatkan opini yang merugikan, termasuk peristiwa kemarin, Bondi Beach, gagal dikapitalisasi, dimanfaatkan oleh Israel untuk membalikkan opini dunia. Oke, tadi benang merahnya menarik. Situasi kurang menguntungkan bagi Israel, di mana ada peluang backfire dan juga ada teori false flag yang kemudian mengarah kepada Israel dalam serangan atau penembakan di Pantai Bandai kemarin. Baik, terima kasih analis Nasional TV One Irfan Maulana atas gambaran deskripsi umumnya terkait kemudian fenomena yang terjadi di Australia. Selamat pagi. Terima kasih, Kang.